Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Jumpa lagi dengan Taya Sambung Oyot. Sekarang ini berada di sebuah dukuh yang bernama Cipluk, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Ini di sebuah area ladang dari perbukitan, areanya perbukitan kecil-kecil di sebuah ladang jagung dan tembakau. Di sini saya dulu sudah pernah membuat YouTube serta postingan-postingan, sekaligus juga memberi pencerahan, penjelasan terhadap generasi muda yang ada di sini mengenai sosok Mbah Cicit atau Mbah Cipluk, di mana diberitakan atau dilegendakan bahwa kubur atau makam Mbah Cipluk itu di dalam alam gaib. Jadi tidak semua orang bisa menemui. Nah, mitosnya seperti itu. Lantas ini nuwun sewu, kalau dilihat dari keadaannya dan lain sebagainya, ini merupakan sebuah punden berundak, yaitu sebuah tempat untuk pemujaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tanpa menggunakan bangunan tempat ibadah, itu namanya punden. Jadi di sini, lokasi ini tidak ada makam atau kubur sama sekali. Tapi di sini dibelokkan entah siapa, mungkin di era awal tahun 1900 atau 1800, dimitoskan sebagai makamnya kiai santri. Saya pribadi tidak percaya 100%. Berjuta-juta persen pun saya tidak percaya. Karena apa? Satu, seorang tokoh besar pastilah punya pengikut. Dengan kata lain, di sini apabila benar ada makam atau kubur jasad manusia, itu harusnya lebih dari satu, minimal ada 5 lah. Tapi di sini hanya ada 1. Jadi ini menurut saya, ini adalah betul-betul sebuah punden, di mana kecurigaan saya, disinilah Mbah Cicit atau Mbah Cipluk berada. Entah dulu ini sebagai tempat beliau memuji terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ataukah mungkin Mbah Cipluk sendiri itu abu layonnya atau abu jasadnya dikubur di sini. Mungkin beliau bisa menjadi seorang sima dan lain sebagainya, atau pemangku sebuah area atau daerah yang merdeka, daerah perdikan. Taya, mau bilang apa Taya? Ayo bilang dulu. Like dan subscribe di bawah. Kalau lupa video kami, cari aja kuburan kami. Mbah Cipluk. Ya. Mbah Cicit atau Mbah Cipluk lah. Ini dulu sebelum dibangun seperti ini bangunnya dari papan. Nah, di dalam cukup itu ada seperti ini. Dulu di sini saya melihat ada gundukan tanah rayap. Terus ada sebuah batu yang unik, licin dan lain sebagainya. Dan ini sudah dirubah menjadi sebuah makam dengan nisan 2. Tapi patoknya ini, nisannya ini masih asli. Asli seperti dulu. Di balik itu yang saya bagikan dupo, itu ada gorisan-gorisan seperti prasasti. Tadi sudah saya foto. Yang jelas itu ada. Saya sendiri tidak bisa membaca, hanya jelas ada prasastinya. Bekas-bekas ini Nah itu
Gurisan-gurisannya seperti itu. Jadi ada prasastinya, tapi saya jujur tidak bisa membaca. Ini sudah sangat jelas, tidak ada makam lain, hanya satu ini. Ini sudah menjadi bukti nyata, bukti logika, bukti realita yang tidak bisa terbantahkan bahwa tempat ini bukan makam, apalagi bernama Kiai Santri. Itu hanya mitos, hanya legenda yang sengaja dibuat untuk membelokkan sejarah, dan yang kedua agar warga di sini tidak kembali ke ajaran lama atau ajaran leluhurnya. Nah, ini itu 1, 2, 3. Ini murni pohon kesambi sebagai lambang seorang Jawa yang ahli laku tirakat. Berarti di sini dulu bisa menjadi tempat pemujaan, tempat pertapaan dan lain sebagainya. Yang mungkin area di sini kalau melihat ini adalah sebuah lembah. Di situ ada sungai. Nah itu, jadi ini sangat memungkinkan di sini tempat pemujaan atau tempat beribadah. Di situ airnya tempat sesuci atau petirtan, itu sudah sangat logika sekali. Dan di sini saya yakin mungkin Mbah Cicit atau Mbah Cipluk ini adalah petugas keraton yang ditugaskan untuk mengelola daerah sini, karena dilihat dari tata letak dan geografisnya ini adalah bisa dikatakan sebagai lumbung pangan, sangat cocok sekali. Nah, kenapa alasannya di sini menjadi tanah sima atau tanah perdikan? Karena ini desa ini menjadi stok makanan atau ekonomi dalam bidang pertanian bagi suatu kerajaan. Nah, disinilah nih tidak ada makam sama sekali. Jadi ini murni hoak sebagai makam Kiai Santri. Tidak ada makam dan tidak ada tokoh yang bernama Kiai Santri. Nah ini, kalau ada yang mau membantah narasi saya, monggo bisa kita berdialog, tapi dengan syarat berdasarkan ilmiah, bukan berdasarkan klenik, goab gaib, terawang triwing. Saya persilahkan. Ini saya dari tim Sambung Oyot yang bermarkas di Alas Roban, Batang, menyatakan bahwa tempat ini bukan makam tapi sebuah punden peradaban asli Jawa yang bernama Mbah Cicit atau Mbah Cipluk yang dikatakan sebagai kuburannya berada di alam gaib. Itu hoak. Sebenarnya beliau ada di sini. Entah ini sebagai kubur abu layonnya atau abu jasadnya, atau mungkin ini dulu sebagai tempat peribadatan beliau di sini. Yang jelas ini adalah peradaban Mbah Cipluk yang asli, bukan peradaban Kiai Santri. Kiai Santri tidak ada di sini, tidak ada jejaknya apapun. Berarti bisa dikatakan tidak ada tokoh yang bernama Kiai Santri dan tidak ada makam. Wong seorang tokoh besar kok tidak ada pengikut, mosok begitu gugur atau wafat dibiarkan hanya dipendam tok, ya itu suatu hal yang tidak mungkin. Nah ini katanya mau bilang apa lagi? Tidak ada kata-kata. Kenapa? Capek. Oh capek lah ini sebuah lembah, itu sungainya. Nah tuh di sana itu di sebelah gumuk kecil itu pernah ditemukan tulang belulang yang diperkirakan itu tulang manusia, tapi di situ diklaim sebagai punden dukun. Nah itulah kita sebagai pribumi selalu dipojokkan, dijelek-jelekan dan lain sebagainya.
Tapi saya malah senang itu dikatakan sebagai dukun. Karena apa? Dukun itu tugasnya satu sebagai pembawa doa, dua sebagai pemimpin upacara adat. Nah itu. Tapi oleh peradaban Timur Tengah sangat dijelek-jelekan, sangat dipojok-pojokkan. Image-nya itu sangat dijelek-jelekan. Padahal seorang dukun yang sejati di zaman era kerajaan dulu, beliau seorang tokoh yang sangat dihormati, yaitu sebagai pemimpin upacara adat dan juga sebagai pembawa doa. Nah ini. Tapi di film-film dukun itu selalu kalah oleh orang-orang budaya Timur Tengah. Nah ini keadaannya seperti ini, pohonnya sangat tua sekali. Nah itu, nah, kalau eranya siapa atau tahun berapa saya belum bisa memprediksi. Hanya saat ini yang saya prediksi adalah tempat ini bukan makam, apalagi ada tokoh yang bernama Kiai Santri. Di sini positif berlaksa-laksa persen. Ini adalah punden. Bisa punden sebagai tempat ibadah atau pemujaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bisa juga punden sebagai pendarmaan, yaitu kubur Abu Layon, seorang tokoh yang pernah berjasa dan menjabat di sini sebagai seorang sima atau seorang kepala bumi perdikan atau bumi sima, bumi yang merdeka, bumi yang bebas dari pajak. Saya cukupkan sekian. Semoga liputan saya ini bermanfaat, menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa, berbakti terhadap leluhur bangsa sendiri. Indonesia Jaya, Pancasila Abadi, Bhinneka Tunggal Ika, pilar bangsa. Salam budaya, Rahayu, Sagung Dumadi.